Oke. Kembali lagi di sore hari ini bersama dengan Citraland Celebes Official ya, di mana kita live streaming bareng, di mana seluruh sahabat-sahabat daripada Citraland Celebes Official di sini kalian bisa mendengarkan begitu banyak informasi-informasi yang luar biasa nanti dari narasumber ya, di mana memang selalu Citraland itu memberikan apa ya, kontribusi yang luar biasa banget ya untuk memberikan informasi-informasi yang penting khususnya untuk teman-teman semuanya yang pengen menginvestasikan kalian di properti. Ya, oke. Nah, untuk para sahabat-sahabat ya, untuk para sahabat-sahabat semuanya di sore hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang begitu luar biasa ya, narasumber yang begitu sangat luar biasa, itu dengan Ko Ruby atau Pak Ruby ya. Dia ini betul-betul wow, keren pokoknya pakai banget. Daripada saya berpanjang lebar untuk menceritakan siapakah beliau gerangan, mending teman-teman semuanya yang menonton live stream with Citraland Celebes Official ini bisa langsung ketemu dengan beliau. Beliau akan saya undang langsung di live daripada Citraland Celebes Official. Bergabung. Para viewer semuanya, para penonton sekalian ya di live stream IG. Nah, that's good. Halo, Ko Ruby. Wah, luar biasa banget ya. Kita baru open nih ya. Kita baru live. Pengennya saya speech opening dulu nih, tapi Ko Ruby kayaknya nggak sabar banget membagikan informasi-informasi yang luar biasa tentang bagaimana investasi kalian di arah properti. Nah, untuk para viewers kalian, sebelum Ko Ruby berbicara lebih panjang lagi, kalian bisa lihat langsung ketampanan daripada Ko Ruby ini ya. Wes, luar biasa. Ini adalah bisnismen anak muda ya. Kayaknya masih muda atau dimudahkan aja kok. Dimudahkan. Dimudahkan aja. Tapi sebenarnya ya, kalau teman-teman yang sahabat-sahabat Citraland Official ini ya, kalau mau tahu, beliau bukan hanya sekedar orang yang hebat dalam bidang properti. Ya, ada satu rahasia yang saya dapat dari beliau. Ternyata beliau adalah YouTuber. Wow, dengan subscriber mencapai 22.000. Wah, gila. Gua aja nggak gitu. Luar biasa banget. Para viewers kalian ya, kita akan langsung berdiskusi ataupun berbincang-bincang sama Koko yang paling hebat ini, Ko Ruby Herman ya. Ko Ruby Herman, selamat sore. Kembali lagi menyebutkan selamat sore. Gimana kesehatan Ko Herman di sore hari ini? Mantap. Amin. Harusnya pakai masker ya. Ya udah, kan kita nggak ada kok corona di sini. Saya dalam ruangan pribadi, itu juga sedang ada di ruangan tertentu ya. Oke, sebelumnya thank you Erwin ya, thank you. Yes. Thank you Citraland Celebes Official yang sudah invite ini untuk ngobrol-ngobrol bincang tentang properti. Salam kenal semuanya, selamat sore, selamat datang di IG Live ini. Salam kenal, saya Ruby Herman. Saya adalah seorang praktisi di bidang properti dan juga influencer, khususnya mengedukasi tentang gerakan muda keren punya properti. Jadi muda keren punya properti ini dari muda, yes, sudah memikirkan properti yang mana yang tepat, yang sesuai dengan kemampuannya, Jadi banyak orang yang saya jumpai gitu ya, ada yang udah usianya 55 tapi nggak punya properti. Wah. Ya, karena menunda atau gaya lifestyle-nya terlalu tinggi, ya besar daripada tiangnya. Yes. Nah, kebanyakan yang menunda ataupun ya tadi foya-foya dan lain-lain. Akhirnya umurnya nggak punya properti. Nah, juga yang umur 40, sebenarnya kan bisa dibilang 40 ini umur lagi mapan-mapannya, kan ya. Betul. Tapi banyak juga yang menunda atau mungkin udahlah ngomong aja. Akhirnya nggak kepikiran beli properti, gitu kan ya. Betul. Nah, ada juga yang kita bilang milenial, ya kan. Tapi karena milenialnya juga banyak yang belum ngerti tentang properti, banyak yang menganggap mahal, akhirnya juga tadi menunda dan juga nggak beli properti. Akhirnya udah kayak siklus, betul. Kayak siklus sampai udah tua, udah nyesel. Makanya saya bikin campaign namanya Muda Keren Punya Properti. Dari muda kita udah sadar pentingnya punya properti, karena sebenarnya dari sekolah pun diajarin kan. Kita di sekolah ada 3 kebutuhan primer,
Ayo, tebak Win, apa Win? 3 kebutuhan primer. Masih inget Tiga gak? kebutuhan primer, duit, duit, dan duit. gua kalau begitu simple tuh. Duit, duit, dan duit. Karena setelah jadi duit, apapun mau dibeli, mau properti, mau ganda properti, terserah. Yang penting duit dan duit. Oke, mungkin duit itu salah satu yang emang yang penting sih. Tapi bagaimana mengelola duitnya itu yang penting juga. Yes, Kita that's bicara good. sandang dan papan. Sandang, pangan, papan. Ya kan? Yeah. Kalau bicara soal sandang, soal pangan, itu sering banget diedukasi, sering banget digaungkan. Ya kan? Yeah. Kalau bicara soal papan itu bicara properti. Properti padahal dari zaman sekolah itu sudah diinformasikan. Tapi karena kalah pamornya atau kalah edukasi, akhirnya yang papan ini, yang penting ini harusnya terlupakan atau ditunda. Ya, ya betul Iya, banget itu kok. yes. Tapi bahagianya, baiknya adalah saat kondisi pandemi ini, tahu nggak pemerintah menganjurkan apa sih gerakan yang pemerintah anjurkan? Ayo, Jokowi. Gerakan yang pemerintah anjurkan. Wah, Iya. mending kok aja yang jawab deh. Ntar takut salah jawab lagi nih. Ntar gua bilang pemerintah kasih gua duit lagi nih. Oke, pemerintah menganjurkan yaitu di rumah saja. Betul nggak? Di rumah. Ya, stay at home, work from home. Work from That home, stay home. Nah, tahu nggak Win? Itu artinya menggaungkan apa? Menggaungkan kebutuhan yang tadi apa? Menggaungkan kebutuhan primer yang apa? Kan akhirnya sekarang ini banyak orang yang pengen punya tempat tinggal yang nyaman. Betul nggak Win? that's right. Punya rumah yang nyaman. Ya kan? Nah, balik lagi ingin punya rumah yang nyaman karena ya, banyak orang sekarang ini realitanya kalau kita pengen ke tempat keramaian lagi dilarang. Ya kan? Betul. Ke mall ini baru buka mungkin bulan lalu ya mall. Pertengahan, akhir bulan kemarin. Ya akhirnya ya. Nah, tapi banyak orang yang masih takut Win. Ini lebih Iya sih. sekarang apa? Banyak kan realitanya ada sekarang pengennya apa di rumah atau di tempat yang pengennya di rumah. Nah, bagaimana kenyamanan di rumah itu kan penting Win. Kita harus juga punya rumah yang nyaman. Nah, kalau orang sekarang yang tadinya mungkin kos atau kontrak, ini punya pikiran, wah kalau ini harus nyaman, harus punya hunian, harus punya rumah yang nyaman. Gitu. Karena itu gerakan muda kalian punya properti ini pas banget saat pandemi ini juga. Gitu. Karena setiap orang harus punya tempat tinggal atau rumah yang nyaman juga. Harus banget itu. Kalau nggak nyaman, nggak asik lah ya. Ya, kok tadi kan begini. Ini kan tadi sempat ada yang mengatakan bahwa kan ini kan sudah menjadi siklus bahwa walaupun kita sudah umur 40, 50 itu masih belum punya yang namanya properti. Bahkan terkadang milenial pun belum memikirkan betapa pentingnya sebuah properti ataupun papan yang tadi kita bahas. Gitu kan? Sampai-sampai Koko tadi menyebutkan membuat satu pembahasan tentang apa tadi? Muda keren punya properti. Itu maksudnya apa? Sering buat seminar atau webinar atau dibentuk dalam sebuah buku atau gimana supaya teman-teman di Citraland ini mendapatkan informasi yang sama. Karena kenapa? Menurut saya itu penting untuk disebarluaskan supaya teman-teman semua yang ada di sini mengerti bahwa sebetul-betulnya kalian untuk segala sesuatu yang mewah, minta maaf ya, contoh kemewahan untuk punya mobil, punya apa, segala macam untuk bergaya, lebih mewah itu kalau kalian punya rumah. Karena itu adalah kebutuhan primer. Lebih keren sih, lebih keren. Lebih kerennya, tepatnya seperti demikian. Itu. Yes. Jadi saya campaign ini awalnya dalam bentuk YouTube. Lewat platformnya YouTube. Tapi semakin kesini semakin banyak yang kolaborasi dari universitas, dari startup. Ya saya pernah juga sharing di financialku.com gitu kan. Prospekku dan banyak perbankan juga bahkan developer. Karena apa yang saya gaungkan ini general untuk menyadarkan banyak milenial atau siapapun yang masih punya kesempatan untuk namanya punya properti. Sebelum itu ya udah umur 55 dan 40 terlambat ya. Karena untuk itu terlambat banget. Iya, daripada terlambat ya lebih baik sekarang
kita sambil persiapkan Mm-mm. kemampuan, persiapan menunda kesenangan untuk apa? Untuk nabung, untuk bisa ngumpulin DP, ya kan? Kalau bisa Betul. bisa bayar cash keras sih bagus. That's lebih bagus lagi. Tapi kalau ya itu lebih bagus gitu kan. Kalau memang bisa dan mampu bagus. Tapi kalau nggak bisa ada berbagai cara sih. Ada yang cicilan ke developer, misalnya gitu kan. Ada juga yang menggunakan jasa perbankan, saya KPR gitu kan ya. Iya betul. Bisa dilakukan gitu. Nah, jadi hal-hal ini butuh namanya edukasi. Itu namanya digaungkan, butuh diinformasi. Dan jadi platformnya lewat YouTube. Dan saat ini saya juga kolaborasi sama Finansial.com, kita bikin e-book. E-booknya judulnya Mudah Keren Punya Properti. E-book gitu ya. E-booknya Mudah Keren Punya Properti. Yes. Kenapa? Karena sekarang zaman digital, lebih mudah. That's right. E-book gitu. Yes, gitu. Jadi ini yang saya lakukan supaya apa? Supaya banyak orang sadar. Ditambah sekarang dengan pemerintah menganjurkan di rumah saja, ini tambah menguatkan bahwa punya rumah ini penting sekali. Gitu sih. Iya. Kok tadi kan Koko bilang bahwa karena kan sekarang kita sudah wajib ya untuk di rumah, anjuran pemerintah. Sebenarnya biar pemerintah nggak bilang juga kita udah di rumah aja sih, karena takut pandemik kan, seperti demikian. Nah, maksudnya begini, kira-kira kan ini pemerintah mengharuskan kita untuk stay at home, work from home. Kira-kira kalau untuk di bagian properti sendiri, apakah ada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memberikan keringanan, contoh dalam bentuk untuk teman-teman semua yang pengen KPR atau apa untuk mendapatkan rumah yang lebih mudah lagi. Apakah ada nggak kebijakan-kebijakan pemerintah untuk membantu kita-kita yang dalam kondisi masalah seperti ini? Ya, sebenarnya kalau soal dukungan dari pemerintah sangat banyak sekali. Banyak rumah-rumah yang diberikan support oleh pemerintah gitu. Dan juga banyak juga cara bayar. Tadinya awalnya DP itu kan mesti 20-30%. Iya, normal 20-30. Ukuran, yes. Tapi sekarang ini bisa sampai dengan 5%. Tapi tergantung ukuran luas bangunannya. Kalau di bawah 70 meter bisa sampai dengan 5% DP-nya. Jadi kan itu kan kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Gitu juga kan. Nah, jadi pemerintah banyak sekali. Dan juga pemerintah banyak juga mendukung lewat promo-promo juga. Ya. Jadi tadi seperti itu ya. Ada juga pemerintah memberikan dukungan lewat mungkin rumah subsidi dan lain sebagainya. Ini saya yang paling menarik ini, Win. Saya mau share. Pandemi ini, apakah tepat di properti? Nah, saya mau tanya juga kepada teman-teman yang ikut sini. Saya mau kasih share. Ada 3 kategori orang. Bagaimana? Ada 3 kategori orang. Oh, 3 kategori orang. Yes, pertama kondisinya lagi surviving saya bilang. Ya, betul. Cara surviving ini orang-orang yang kena dampak pandemi, yes, mungkin PHK dan lain-lain. Nah, saat ini dia harus survive, cari pekerjaan baru, ya. Nah, untuk orang-orang yang dalam kondisi prihatin seperti ini, ya, memang belum saatnya untuk beli properti. Iya. Belum saatnya, karena masih survive, masih berjuang untuk membiayai kehidupan. Gitu. Iya. Kestabilan ekonominya ya. Yang kedua, ada orang-orang yang bisnisnya atau pekerjaannya yang nggak kena impact. Mungkin di e-commerce, di apotik, di kesehatan, dan lain-lain itu nggak kena impact. Iya. Nah, kalau nggak kena impact, dia punya saving untuk bisa beli properti. Dia punya saving dari gajinya lebih besar daripada pengeluarannya. Nah, orang-orang seperti ini, karena gajinya lebih besar, dia kan bisa menabung kan. Nah, banyak juga yang bisa menabung. Nah, dan bisa menabung ini bisa untuk apa? Untuk bisa cicil untuk beli properti. Betul sekali. Yes. Nah, yang ketiga yaitu tipe investing. Kondisi seperti ini banyak sekali orang-orang yang tadi udah punya tabungannya banyak lah. Nah, biasanya tipe-tipe investor ini atau investing ini memutuskan untuk membeli di saat-saat kondisi yang mungkin keadaannya banyak promo dan banyak tempat bagus. Iya. Juga orang yang tepat sekali untuk membeli properti. Jadi ini sih yang dilakukan saat ini gitu dalam beli properti. Gitu. Oke. Oh jadi tadi ini Koko sedang mengajarkan ke kita semua di sini ya bahwa ada 3 tipe. Pertama tipe survival,
tipe yang kedua, yang ketiga tadi investasi, Saving. yang kedua, tipe saving yang kedua, baru tipe Saving kedua. investasi. Yes. Nah, sebenarnya sih kok ya, ini kan judul pembahasan kita adalah investasi, all about investasi properti, sebenarnya seperti Yes. itu. Benar. Sejujurnya ya, dengan adanya pandemi seperti ini, dia sebenarnya sedang menghantam kita dengan mengubah mindset. Kenapa nggak dari dulu? Saat kita punya perekonomian itu stabil, kenapa sih kalian nggak berpikir untuk punya properti? Kok sekarang jatuh baru mau berpikir properti kan? Soalnya ini kan singkat cerita ya, kayak kemarin kan ngobrol-ngobrol. Banyak teman-teman yang ngekos itu kan yang kasihan, Yes. betul kan? Bayangin aja kalau kamu ngekos sebulan itu biaya kosnya 1,5 juta. Nah, Yes. logikanya kenapa nggak kamu alihkan 1,5 juta itu kepada cicilan? Benar. Betul kan? Ataupun menabung untuk membuat daripada DP karena saya rasa sebelum pandemi juga pemerintah sudah beberapa kali ataupun dari pihak-pihak perbankan banyak promo untuk DP yang ringan, betul kan? Ya. Nah, untuk para viewer semuanya, untuk para teman-teman Citraland Celebes, ini kalian harus saksikan baik-baik ini, harus simak dengan baik karena ini adalah ilmu dan juga teguran untuk kita supaya kedepannya kita harus betul-betul fokus dan konsentrasi untuk punya investasi properti. Nah, kok ini apa namanya? Ada pertanyaan sih kalau dari saya ya, kalau dari saya secara pribadi, setelah kita tahu betapa pentingnya punya investasi properti, apa-apa saja sih bisa di-share ke teman-teman? Bagaimana cara mempertimbangkan segala sesuatu dan ataupun segala sisinya untuk memilih sebuah properti? Yes, thank you so much, Edwin. Nah, kita dalam memilih properti kita harus sangat bijak, harus menginvestasikan waktu kita juga. Ya. Jangan asal pilih. Jadi sekali lagi dalam memilih investasi properti, kita juga harus menginvestasikan waktu dalam memilih properti. Jadi kita harus bijak juga. Jangan mudah terpengaruh oleh penawaran yang menggiurkan tapi nggak jelas. Jadi pertama yang saya penting yaitu developernya siapa dulu. Carilah developer yang sudah terpercaya. Minimal pengalamannya udah lebih dari 10 tahun. Oh betul, minimal 10 tahun. Yes, minimal. Jadi carilah developer yang benar-benar terpercaya ke depan dan juga udah hasilnya sudah track record sudah jelas. Gitu. Oh, track record sudah jelas. Dalam memilih developer. Dan itu bicara soal developer. Karena developer kan punya konsep, punya track record, dan punya produk-produk yang telah diluncurkan oleh mereka dan kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Itu lebih ya. Dan intinya dalam produk seperti ini wajib memikirkan intinya siapa ada developernya, siapa yang dibalik proyek tersebut. Nah, kalau yes, nggak ada apa-apa, lanjut dulu kok. Yes, kalau bicara soal developer itu juga berhubungan sama konsep apa yang dikembangkan, dan juga maintenance-nya proyek tersebut, lingkungannya dijaga. Nah, itu yang membedakan. Itu satu adalah developer. Yang kedua, kita harus lihat juga mungkin lokasinya. Nah, lokasinya sesuai dengan kebutuhan sama kebutuhan dari itu juga harus dipertimbangkan. Yang ketiga yaitu kenyamanan mungkin di dalam area ini. Berhubungan sama konsep dan berhubungan sama kenyamanan, lingkungannya gimana. Mungkin yang suka taman saat ini kan banyak sekali yang suka outdoor, ya kan harus mempertimbangkan ini gimana nih, layak huninya, ya kan, lingkungannya bagaimana, asri gak lingkungannya, ya kan. Kemudian juga apakah lingkungannya nih hijau, asri, sehat, ya kan, fasilitasnya gimana. Nah, kita harus mempertimbangkan fasilitas. Kemudian ada konsep-konsep yang unggul nggak gitu. Nah sekarang ini kan banyak juga orang yang mungkin olahraga di outdoor ya, sepedahan. Nah, apakah di kawasan tersebut mendukung juga gitu kan ya. Nah kemudian juga fasilitas yang lainnya, mungkin tempat ibadah, kemudian juga keamanannya bagaimana. Ini yang harus dipertimbangkan. Ya jadi dalam memilih properti nggak cuma asal ini pasti untung, enggak juga. Lihat juga yang tadi saya bilang. Yang terakhir saya selalu men-sharingkan bahwa diutamakan unitnya ready. Diutamakan unitnya udah ada. Oh, unit yang ready.
Unity ready, diutamakan. Yes, jadi kenapa ketika kita ingin beli, ya sudah ada produknya. Lingkungan juga jelas. Gitu sih. Itu merupakan poin-poin yang saya sharing dan saya informasikan kepada teman-teman yang lagi nyari properti. Jadi kalau rumahnya atau properti udah ada, lingkungannya udah jelas, ya secara kami itu udah untung duluan. Dibanding nantinya gitu kan. Gitu. Oke. Kok jadi ini kan dari singkat cerita semuanya, dari singkat cerita tadi Koko bilang bagaimana mempertimbangkan dalam memilih properti. Kira-kira kalau saya bilang Citraland Celebes ini betul-betul sangat terpercaya, betul tidak? Yes, kalau Sangat. bicara nama brand Citraland, wah udah bayangin. Wah iya dong, wah Ciputra Group gitu loh. Nggak mungkin abal-abal banget. Itu bukan 10 tahun lagi, itu udah lebih. Lebih, berarti yang Track record sangat luar biasa. Track record aman, ya kan? Lokasinya, lokasinya juga prima kan? Yes. Nah, lokasi prima ini kan diminati oleh banyak orang, karena dekat mana. Yang ketiga bicara soal fasilitas tadi kan, fasilitasnya saya yakin kita juga Citraland Celebes kan pasti punya fasilitas yang luar biasa. Apakah tamannya ada? Saya tanya Erwin, apakah tamannya bagus? Apakah lingkungannya asri? Betul. Nah, apakah banyak fasilitasnya? Mungkin untuk olahraga. Betul. Jalan pagi, lari, naik sepeda. Ya, untuk olahraga. Nah, wow, itu kalau tematik garden. Yes, kalau memang tepat, ini pada pilihan yang tepat dalam membeli. Gitu. Oh, wes keren. Nah, so kok sebelum kita lanjutkan lagi kan waktu kita masih ada sekitar setengah jaman ya untuk ngobrol-ngobrol bareng pakar. Iya, ngobrol bareng pakar terhebat dengan Ko Ruby Herman ya, termasuk juga YouTuber. Ini bukan, banyak banget profesinya kok ya. Influencer, ahli properti juga ya, sedang mengedukasikan. Yes. Itu bukan sekedar julukan, tapi itulah yang namanya track record. Betul. Nah, kok saya beri iklan dulu nih ya. So untuk para viewer, para penonton ataupun sahabat-sahabat daripada Citraland Celebes Official, ini sekedar informasi untuk kalian semuanya. Di tengah pembahasan dari tadi bersama dengan Ko Ruby, narasumber yang begitu luar biasa, itu sebenarnya semuanya sudah ada di dalam Citraland Celebes ini. Karena kenapa? Ini adalah developer ya, betul ya? Itu pokoknya developer paling ternama, developer paling hebat se-Indonesia. Tidak ada yang tidak kenal yang namanya Ciputra ataupun yang Ciputra Group pokoknya ya, yang dimana perumahannya adalah Citraland Celebes. Khususnya di Makassar saat ini, itu Citraland Celebes Makassar itu berlokasikan di Jalan Tun Abdul Razak, itu di poros perbatasan Goa, di Hertasning Baru. Nah, kalau tadi dari Ko Ruby menginformasikan bahwa harus melihat daripada kenyamanan daripada rumahnya, apakah ada tamannya, apakah ada fasilitas-fasilitasnya, segala macam. Nah, ini gue informasikan kepada kalian semuanya, bahwa semua itu ada di Citraland Celebes. Khususnya Citraland Celebes Hertasning Baru. Nah, untuk teman-teman semuanya, ataupun para sahabat-sahabat dari Citraland, informasi untuk kalian semua bahwa di Citraland Celebes Makassar Hertasning Baru itu ada promo besar-besaran. Ini informasi dulu ya, iklan dulu ya. Jadi ada diskon besar-besaran di dalam waktu pembelian rumah. Ada juga dapat free furnace, ada free AC, free water heater, canopy carport, dan lain-lain. So, untuk para viewer semuanya, kalau mau tahu dan lain-lainnya itu apa saja, langsung nanti bisa hubungi atau ini DM di ini saja, di official Celebes ribet. Citraland Celebes Official, langsung kamu tinggal DM aja ya, atau kalau kalian semua ada tinggal di daerah Makassar, bisa langsung jalan-jalan ke Jalan Tun Abdul Razak perbatasan Goa di Hertasning Baru. Satu-satunya perumahan paling mewah, paling elit, paling elegan di Makassar, yaitu Citraland Celebes. Nah, untuk kali ini itu dulu informasi iklannya. Saya mau nanya dong, Apa itu? sekali
gantian saya mau nanya. Apakah ada Oke. show unitnya? Ada show unitnya? Oh jelas kok, show unit pasti ada dong. Di sana kalau di Citraland itu semua rumah-rumahnya itu sudah ready, unit ready, istilahnya gitu. Unit ready. Aman dong. Dan aman. Kenapa saya bisa bilang aman? Karena setiap klaster yang mereka buka itu sudah banyak penghuninya. Dan itu adalah end user. Rata-rata kebanyakan end user. Seperti itu. That's why kenapa enak sekali tetangga-bertetangga aman karena memang end user. Dan kita tidak mungkin sendirian tinggal di situ juga karena memang sejujurnya ya dalam setiap klaster itu paling cuma tersisa sekitar 3 sampai 5 rumah doang yang tersisa. Wow. Karena habis-habisan memang sangat opsional banget untuk rumah tinggal di situ lah ya. Saya saja sampai sekarang masih berimpian untuk sampai ke sana, tapi tenang, suatu saat kita akan punya di situ. Oke, nah kita lanjut lagi nih kok. Kita balikan, Koko. Wah, balikan ternyata Koko jadi host sekarang. Siap. Oke, yang penting Koko senang, kita hajar saja. Oke, kalau misalnya beli saat ini lagi ada promo apa tadi bisa dijelasin? Bagaimana kok? Promonya lagi apa? Kalau untuk promonya sih sebenarnya ini masih ada free diskon ya, free diskon yang besar-besaran. Jadi waktu kita pembelian rumah kita ada diskon yang besar ya. Untuk masalah diskonnya saya tidak berani bicara terlalu panjang lebar, nanti langsung DM aja deh. Soalnya saya kan bukan karyawan. Kalau saya karyawan enak dong dapat gaji ya. Dapat gaji langsung dari Citraland. Tapi untuk perlu diketahui bahwa free furnish-nya ada, kanopinya ada, apalagi ya, free AC, water heater ada. Bahkan ini nih yang di belakang ini nih, aduh ini nggak kelihatan nih, terlalu terang cahaya lighting saya karena mereka lebih menyilau saya daripada banner di belakang. Oke. Nah jadi di rumah belakang ini bahkan kalau anda kata ini kan di belakang klaster baru nih, apa sih namanya nih, Vianka. Jadi ini klaster baru sebenarnya di dalam Citraland Celebes yang di jalan. Dia ukuran 10 kali 25. Yes. Nah, tapi perlu diketahui bahwa kalau anda kata teman-teman yang pengen ini kan inden ya, ini kan inden. Anda kata kalian pengen request contoh punya kolam pribadi di dalamnya, itu boleh loh. Wow, jadi bayangin aja di Citraland Celebes ini saya kan sering main-main ke sana ya, hampir tiap saat sih, hampir tiap saat sih main-main di situ ya. Berenang di situ, ada fit centrum ya itu untuk olahraga, nge-gym ya, untuk nge-gym, untuk berenang juga ada. Di situ juga apa namanya kolam renang untuk anak-anaknya keren ya. Karena ada kayak semacam mini waterboomnya, pokoknya keren banget di situ. Nah, so untuk kalau Koko mau tahu sebenarnya di sana suasananya sangat nyaman, sangat tenang, tidak seperti di pinggir jalan ya. Kayak rumah saya saat ini di pinggir jalan, dikit-dikit nyeong. Wah, itu ribut banget. Di sini sangat tenang, sangat asri. Dan tadi bicara masalah taman kok ya, Yes. Di situ konsep tamannya bagus. Don't worry. Mau olahraga, mau olahraga di situ pun jangan takut ada mobil balap-balapan. Ya, mau olahraga di mana saja boleh. Yang penting jangan tiduran di tengah jalan, itu aja sih kok. Gak lewat mobilnya. Oke. Mungkin dari host Korbi ada mau bertanya lagi? Kebalik, ini harusnya saya yang bertanya nih. Hubungi kemana gitu? Hubungi nomor telepon. Hubungilah langsung di DM sini, langsung di Instagram ini aja. Oke? Langsung di Instagram ini aja. So, kalau untuk para viewer semuanya, para sahabat-sahabat ini, kalau yang membutuhkan informasi lebih dalam, bisa langsung hubungi di sini. Tapi lebih bagus lagi kalau anda kata kalian langsung atur janji dengan sales daripada Citraland Celebes ini. Nanti kalian akan diantar untuk melihat show unitnya yang begitu luar biasa. So don't worry, semuanya sudah perfect, service terbaik untuk kalian semuanya. Oke, ya, oke kok. Saya mengambil alih kembali pekerjaan saya sebelum saya yang tidak digaji. Oke. Oke, so untuk Rudi, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana pentingnya mempunyai properti. Oke, dan yang kedua bagaimana mempertimbangkan pembelian properti. Nah, ini saya pengen tanya nih. Kalau menurut Ko Rudi sendiri secara pribadi ya, itu mana lebih sangat menjanjikan secara secara pribadi, kalau pribadi mana lebih senang? Rumah yang primary atau yang secondary? Oke, kalau saya jelas primary. Kenapa primary? Jadi saya sharing ya.
kalau bicara soal rumah primary pasti desainnya up to date. Desainnya tampak fasadnya lebih zaman now. Yes, betul. Unggulan pertama. Unggulan kedua, kalau bicara soal primary, soal legalitasnya juga aman. Ya. Karena legalitasnya ada developer ya kan, sebagai pelindung gitu kan ya. Betul. Kita tahu kan bahwa sekarang ini kan kalau secondary kita harus tahu kan sertifikatnya gimana ya kan. Mungkin bisa aja sertifikatnya ganda atau gimana kan. Tapi kalau primary aman karena sudah developer yang protect gitu kan. Itu satu. Itu kedua. Yang ketiga, kalau bicara soal rumah baru, saya juga sudah aman karena kita tahu sendiri kalau rumah second itu kan kita nggak jelas. Atau mungkin ada ayam, atau mungkin ada bocor, ya kan. Betul. Juga banjir dan juga mungkin layoutnya kita nggak suka. Kalau kita rumah primary kita bisa tahu ini fresh, baru, jelas, mungkin bebas rayap, dan juga benar bangunannya kita tahu. Ada lagi di tempat kita nggak tahu nih cara soal namanya rumah second kan ya, dia mungkin kita nggak tahu gitu kan bekas apa gitu kan ya. Yang iya sih. Ya kan kalau bicara rumah primary itu baru fresh gitu kan. Kita masuk ke baru. Jadi saya lebih prefer. Kemudian juga kalau bicara soal untuk kemudahan proses KPR. Oh iya. Nah, proses KPR itu sangat mudah. Apalagi developer banyak promo-promo. DP-nya bisa berubah. Kalau secondary, sama second DP-nya susah. Ya kan? Nah, karena juga rumah primary ini developer juga pertama, suka ada banyak promo-promo, mungkin subsidi KPR mungkin ya. Iya. Ya banyak promo-promo yang mungkin nggak didapat di rumah second. Di rumah secondary ya. Iya. Hal-hal tersebutlah yang membuat saya lebih baik di primary. Yang terakhir, ya nggak perlu renovasi. Bayangin kalau misalnya kita pengen kamarnya digedein atau gimana kan ya bisa renovasi atau mungkin namanya rumah sakit kan pasti tadi kan ada bocoran, ada ini, ada itu, ada ini. Nah itu kan butuh biaya renovasi. Jadi, betul. Renovasi itu nggak main-main biayanya. Nggak main-main. Bisa 20 sampai 50% dari harga rumah. Bicara soal renovasi, kita ngomong rayap aja. Kalau kita ada rayap di rumah sakit, otomatis harus bongkar itu plafon. Bongkar total. Jadi hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan buat teman-teman dalam memilih properti khususnya primary. Nah, enaknya lagi kalau bicara soal primary, kawasannya masih fresh, masih baru. Misalnya ada tamannya baru, seger kan kalau bicara taman. Iya. Gitu kan, fasilitasnya baru. Dan ini lingkungannya itu asli, lebih bagus. Belum nyaman banget untuk rumah ini yang primary. Ya, jadi sebenarnya memang primary adalah the best option. Hanya satu-satunya the best option itu adalah primary ya. Seperti itu. Karena kalau kita pilih secondary, terlalu banyak ya sisi negatifnya, terlalu banyak sisi buruk yang akan membuat kita rugi. Ya, kalau dilihat dari koko bahasannya tadi, bahwa sebenarnya ya, contoh kita beli second, ditambah dengan biaya, kan tadi KPR-nya sulit juga ya. Yes. Untuk pengurusan KPR juga sulit ya. Otomatis DP-nya lebih besar. Biasanya DP-nya lebih besar. DP lebih gede. Iya. Jadi kan DP lebih gede. Belum lagi ditambah kita harus peminjaman modal lagi. Yes. Untuk renov. Kan nggak mungkin punya duit. Betul. Jadi biaya-biaya itu lebih besar. Kalau menurut saya. Jadi lebih baik. Why not? Tapi memang primary. Tapi memang secara logika demikian sih kok. Bayangin aja kalau anda kata ini dua kita gabungin, itu tinggal nambah dikit udah dapat primary loh. Bener nggak kok? Bahkan lebih murah dibanding primary. Kita nggak tahu kan renovasinya berapa besar. Ya betul, tergantung kerusakannya. Iya. Kalau rusaknya harus sampai dari dasar, wah mending beli rumah baru ya, karena itu lebih parah lagi. Iya.
Waduh, wah. Nah, luar biasa. So, untuk teman-teman semuanya, saran daripada pakar terhebat kita Korubi adalah kalian harus punya primary. Dan di Citraland Celebes Makassar ini mempunyai stok untuk kalian-kalian semuanya, tetapi tidak begitu banyak, ya. Jadi kalian segera buruan untuk segera hubungi DM ini. Bisa DM langsung ke sini, janjian sama sales-salesnya untuk lihat rumah tersebut. Oke, jangan sampai kelewatan. Nyesel banget. Karena kenapa? Jadi Citra Sejujurnya, Celebes ini ada rumah ready yang primary ya. semuanya primary. Semuanya primary. Yes, semua primary. Bisa langsung lihat saja, semua primary. Iya, pokoknya keren lah. Karena kenapa? Saya kemarin sempat lihat, tapi belum mampu duit, jadi sekedar lihat. Gak apa-apa, Win. Seperti, Kamu kan masih punya kesempatan. Kamu masih muda kan, Win? Kamu masih muda menuju tua kok. Menuju tua. Semua orang menuju tua. Tapi, nah harus belajar untuk ngumpulin uang, menunda kesenangan, Yes. uang DP, ya kan, untuk beli nanti sesuai kemampuan. Gitu. Yes, cukup sedikit aja mengurangi gaya hidup, itu sebenarnya bisa untuk DP loh. Benar ya kok ya? Siap, betul. Nah, kok ini sebenarnya kalau mau dibilang ya, ini saya kan sering main-main ke Citraland Celebes. Saya bisa mengatakan ini kalau di Makassar ya, yang di Jalan Sertasing Baru itu Citraland, itu sebenarnya rumah untuk para sultan. Wah, keren-keren di dalamnya. Wah, layaknya sultan kok. Wah, gila di dalam. Melek banget kok. Karena kenapa? Setiap rumah itu pasti pertama tampak luar, kayak tadi kok bilang kan, tampak luarnya aja udah mewah, udah masa kini. Seperti itu. Yang kedua, yang tinggal di dalam kan nggak mungkin orang-orang biasa. Apalagi di Citraland gitu kan, yang budgetingnya memang harus betul-betul, ya wajar sih kalau saya bilang harga mahal. Karena kenapa? Karena untuk mendapatkan tadi yang Koko bilang, kenyamanan, ketenangan, tempat yang asri, itu memang kita harus buang kocek lah ya kalau saya secara pribadi ya. Yes. Jadi orang-orang yang tinggal di dalam itu adalah semuanya para sultan yang terkumpul. Sebenarnya. Pokoknya daripada saya basa-basi ngomong sampai bacrit ya, mending teman-teman yang nonton ini bisa langsung hubungi sales-salesnya, langsung dilihat sendiri. Mata Anda akan terbelanga. Percaya, saya aja setiap hari lihat situ terbelanga. Ya. Jadi nanti Koko juga kalau ke Makassar jangan lupa mampir ya. Pasti dong. Nanti saya jadi drivernya loh. Serius, gue jadi drivernya untuk situ. Thank you. Oke, nah kita akan lanjut lagi pembahasannya setelah terlalu banyak intermezzo. Waktu kita tinggal 20 menit lagi. Nah, untuk teman-teman semuanya, ini saya mau bertanya lagi untuk Korugi. Bagaimana kalau masalah jarak antara perumahan terhadap titik keramaian kota? Menurut Koko, apakah maksudnya saya simpulkan seperti ini. Yeah. Contoh, saya kerja di titik A, saya ngekos di titik A, tapi ngekos di titik A itu buang 2 juta per bulan sampai 3 juta per bulan. Kan sekarang orang kan kos mahal ya, kos kan sekarang mahal. Itu dianggap 1-2 juta itu dianggap murah ya sebenarnya ya. Nah itu selalu orang menganggap opsi bahwa tinggal di dekat dengan tempat kerja kita adalah opsi terbaik. Tetapi kalau saya bisa bilang, apakah bisa enggak? Ini dari saya pribadi ya, Kantor saya di A, saya tinggal di B, tapi ini investasi untuk jadi rumah pribadi. Saya cuma membuang sedikit saja waktu masalah jarak, tapi nggak jauh-jauh amat. Seperti itu. Menurut Koko kalau masalah jarak itu ada pengaruh sangat besar nggak andilnya terhadap investasi properti? Kita berdasarkan tadi apa yang Erwin bilang, yaitu pertama dari titik A, nggak pernah punya beli properti, tapi kalau yang kedua tinggal di titik B, tapi bisa punya properti kan. Nah, Kalau saya lebih prefer yang titik B. Kenapa titik B? Kalau titik A, ya gaji naik, harga kos juga kan bakal naik. Iya sih, betul. Setiap tahun kan naik tuh. Iya kan. Jadi pengeluarannya larinya ke bayar kos. Jadi yang diuntungkan siapa? Juragan kos. Juragan kosnya? Yes. Jadi kalau Anda mentalnya kos dulu, ya udah uangnya cuma numpang lewat ke juragan kos. Ya kan? Karena gini,
kalau misalnya kita punya rumah di titik B gitu ya, cuma masalah manage waktu doang, tapi ingat Betul. ya kan, 2/3 dari kehidupan bukan di kantor, 2/3 dari kehidupan itu sebenarnya adalah di rumah. Di rumah. 2/3 dari kehidupan, yes, 1/3 dari kehidupan kita mungkin di kantor, 2/3-nya adalah di rumah. Kita istirahat, butuh tempat yang nyaman, butuh rekreasi, butuh fasilitas. Kalau kos-kosan ya itu lagi gitu kan. Dari udara pun mungkin kos-kosan ya nggak fresh. Iya sih. Kalau bicara soal bikin perumahan gitu loh ya kan, walaupun mungkin titiknya agak jauh ya, beda jarak, tapi it's okay, it's only a matter of time. Sabtu Minggu kalau weekend kan kita kan libur, nah nggak bosen tuh di kos-kosan. Betul. Akhirnya kalau misalnya bosen akhirnya belanja lah ya kan, ke tempat-tempat akhirnya boros kan uangnya. Betul. Tapi kalau kita tinggal di sebuah perumahan ya kan, mau lari pagi enak, siang mungkin nongkrong di taman gitu, atau mungkin di fasilitas gitu kan. Betul. Ya jadi gitu, waktu berjalan terus. Ada 3 hal yang nggak bisa diulang kembali ya. Iya. Ya menurut saya ada 3 hal nih dalam hidup manusia. Pertama, waktu itu nggak bisa diulang kembali. Nah ini Betul. masanya tua ya udah tua gitu kan. Habis itu tenaga, saat kita masa udah tua, tenaga kita ya udah ada batasnya gitu. Betul, Tenaga ada kita batasan. berkurang, ya kan. Nah habis itu bagaimana kita bisa mencari uang? Begitu kita udah pensiun, ya udah kita kayak udah nggak produktif kan. Jangan sampai Betul. terlambat gitu loh. Ingat kalau kita memilih ngekos terus ya kan. Itu ya tadi balik lagi sampai umur 55 jadi penghuni kos abadi. Mau di situ penghuni kos abadi. Ya kan? Dan saya mau latih teman-teman ya. Kalau yang mentalnya ngekos, terus-terusan ngekos, nggak pernah bisa kebeli rumah. Nggak bisa kebeli rumah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Gitu. Betul. Itu tadi mindsetnya adalah udahlah, ini uang misalnya 1,5 atau 2 juta uang buang sia-sia gitu. Nah padahal uang tersebut mungkin nambah dikit, kita bisa beli cicilan propertinya, kita bisa investasi properti, bisa punya rumah, sama-sama keluarin uang gitu kan. Tapi uangnya satu bisa jadi duit sendiri, yang satu ya udah habis gitu aja gitu. Don't win. Jangan jadi ya kan penghuni kos abadi. Ya kan, kalau di kampus aja kan juga jangan jadi mahasiswa abadi dong. Mahasiswa abadi, maba mahasiswa abadi. Iya, jangan jadi maba gitu kan. Ya kos-kosan juga sama. Jangan jadi, harus punya visi yang jelas, harus punya growth, ya kan, harus punya achievement. Ya. Saya bilang ini nggak tiba-tiba langsung besok keluar dari kos langsung beli properti. Harus ukur juga kemampuan. Gitu. Kita harus ukur kemampuan, Win. Dan juga teman-teman semua yang nonton. Kita harus ukur kemampuan. Saat kita tepat untuk beli properti, ya it's time to buy the property. Betul. Oke. Kok ini kan tadi kita bahas masalah kos abadi. Itu keren banget tuh bahasanya. Penghuni kos abadi gua. Itu langsung terpatri di kepala itu. Kayaknya bagus ya, janganlah Anda menjadi penghuni kos abadi. Nah, untuk Citraland mungkin kalau kamu nonton mungkin bikin caption gitu ya. Belilah rumah di Citraland Celebes ya. Soalnya supaya kalian tidak menjadi penghuni kos abadi. Oke, ya. Iya kan, Win? Iya kan, apalagi nanti kalau misalnya mau punya menikah, ya. Masa bisa menikah ngekos terus? Ya, betul. Ya kan? Ya kan, Anda harus juga bisa membahagiakan keluarga, gitu kan? Gitu. Jadi harus bisa manage keuangan, ya, dengan bisa manage keuangan, menunda kesenangan, ya kan? Nah, Anda bisa menunda kesenangan, akhirnya bisa beli rumah, mungkin. Saya bilang ya sesuai dengan kemampuan dulu, mungkin yang sesuai kemampuannya berapa, ya kan? Karena gini loh, banyak juga orang yang gajinya besar tapi kan nggak bisa manage uang, habis. Ada orang yang income-nya 100 juta. Padahal kalau income 100 juta, ya kalau dia bisa sisihkan 40% buat cicilan atau 30%, saya rasa kebeli rumah yang nyaman, gitu. Oh, bahkan udah termasuk mewah loh itu. Yes, banyak. Saya banyak menjumpai, gitu. Gaji 100 juta, tapi punya propertinya enggak ada. Habisnya kemana? Hang out, lifestyle, cicilan mobil, cicilan motor,
Cicilan motornya bukan motor biasa, Betul. gitu. Ngerti saya. Iya gitu lah ya. Cicilannya wow semua gitu. Cicilan mobilnya juga koleksinya wow. Ya kan, tapi tinggalnya di mana? Mungkin kontrak. Waduh, sayang Enggak, banget sebenarnya. saya bukannya melarang untuk beli namanya ya mobil lah. Enggak, bukan melarang. Tapi itu kan depresiasinya itu tinggi. Betul ya? Betul. Bukan yang harganya makin naik. Kalau bicara properti, ya harganya kan ya minimal bisa disewakan, harganya bisa Nah, meningkat, apalagi di lokasi yang tepat, di fasilitas yang tepat, di developer yang tepat banget. mantap banget. So untuk teman-teman semuanya nih ya, kalian kan pasti ujung-ujungnya pasti akan mau berkeluarga nih. Mikir dong Betul. warisannya. Kan tadi udah Bukan dibilang. warisan loh, jangan ngomong warisan. Oh, enggak apa-apa. Belum. Kan begini, kan kita kan kerja nih. Kita kan sudah berkeluarga, punya anak. Masa anaknya dikasih penghuni kos abadi lagi? Paling tidak rumah yang kita beli, anak-anak kita lebih nyaman lagi. Kayaknya terlalu jauh ya. Jauh lebih panjang. Visioner. Kan usai kita kan udah berkeluarga jadi wajar lah. Tapi kalau Ruby udah berapa kemenakan ini? Udah berapa anak nih? Ngomong-ngomong. Banyak anak juga ada gitu. Artinya sudah harus berpikir jauh banget ke arah situ ya. Nah, Ruby untuk satu pertanyaan terakhir. Tiap anak saya udah siapin properti. Wow. Tiap anak saya udah siapin properti. Gitu. Wow. Bukan hanya buat diri saya punya properti, tapi tiap anak saya udah siapin properti. Gitu. Jadi itulah. Jadi itu tadi. Kalau misalnya dari muda boro-boro mikirin buat beli properti diri sendiri, apalagi nanti buat anak gitu loh, ibaratnya gitu kan. Betul. Saya nggak cuma udah mikirin properti buat diri sendiri, jadi buat istri, buat anak udah disiapin properti masing-masing. Gitu. Iya kan, kalau sudah ada kan enak kan, nanti masa tua tinggal menikmati hidup, Yes, anak-anak. Jadi aman. Kita mesti contoh kayak Hotman Paris, propertinya di mana-mana. Ya, itu memang itu sultannya Indonesia itu Hotman Paris. Wah. Yes, jadi kita harus mencontoh yang baik, ya kan? Dia mungkin awalnya itu, tapi beli properti di mana-mana propertinya naiknya tinggi sekali gitu. Ya. Tinggi sekali. Jadi misalnya udah naik, disewain dapat duit lagi. Betul. Naik, sewa aja naik, dapat gitu. Itu. Nah, semakin kita menunda kesenangan, semakin kita bisa bagus untuk bisa ngumpulin DP untuk beli properti pertama, nanti lama-lama kita ketagihan. Jadi ini mengubah gaya hidup. Bisa mengubah kehidupan kita di masa depannya. Karena tadi, ketika kita bisa ngerem, kita bisa ngatur keuangan, kita bisa ngatur kesenangan. Nanti kita bisa alokasikan tadinya buat foya-foya, tapi kita bisa alokasikan untuk beli properti. Belajar bisa beli properti pertama, lama-lama ketagihan. Pertama udah beres. Nah, betul. Karena udah bisa ngatur keuangan, masih bisa spare banyak, masih bisa saving. Wow. Nah, akhirnya saving bisa beli nggak properti kedua. Properti kedua tiba-tiba dijual harga tinggi. Saya udah beli di dalam properti, ada yang berani bayarin tinggi gitu kan. Akhirnya begitu dijual, bisa beli lagi nih, bisa di-split lagi. Jadi dijual, jadi DP lagi untuk properti berikutnya. Akhirnya bayangin, jadi punya banyak properti. Dan nggak ada yang rugi untuk investasi properti ini. Gitu. Iya, emang. Ingat tuh, banyak kan orang kaya selalu rata-rata propertinya banyak. Betul kan? Betul, pasti. Orang kaya nggak dibilang dia ngekos, gitu. Bukan sultan. Kalau ngekos dulu, kapan mau jadi sultan loh? Ingat, penghuni kos abadi. tapi keren banget loh. Saya baru berpikir visioner, ternyata kok lebih visioner lagi karena anaknya udah ready semua nih. Waduh. Yeah. Nah, kok ini kita tinggal. Saya ajarin untuk kerja keras. Kadang-kadang juga saya ajarin untuk bisa manage keuangan. Kita bisa mempersiapkan untuk masa depan anak, tapi kita harus juga mempersiapkan edukasi untuk karakter dari anak sendiri. Wow. Jadi, jangan dimanjakan, tapi harus dipersiapin boleh, tapi jangan dimanjakan. Betul. Mereka juga harus berjuang. Kayak saya nggak dimanjakan, saya nggak dimanjain, ya, tapi saya berjuang. Ini betul. Bisa tough gitu kan, gitu. Wah.
Tapi jangan dibocorin di sini dulu kok. Kita usahakan Jangan itu ya. berada di segmen live stream kita yang selanjutnya bersama dengan Oh, kalau gitu saya, oke saya Citra diundang Lens lagi nih. Celebes. Diundang lagi. Oh harusnya seperti itu. Iya, Oke. iya. Nah kok seperti ini kok. Seperti ini kita tinggal 8 menit terakhir ya. Jadi Wow, nggak tugas berasa nih ngobrol sama Erwin. oh Seru sekali. makanya lebih seru sama Kola. Saya kan cuma sebagai pengalir. Nah kok ini siapkan aja 2 pertanyaan nih ya. Nanti saya pengen bagi-bagi tumbler dari Citra Lens ya. Nanti Koko yang memberikan pertanyaan. Sembarang mau tanya tentang apa aja terserah Koko tanya aja nanti di belakang ya. Nah, Oke. ini pertanyaan terakhir untuk Koko. Boleh. Mana lebih apa ya? Seperti ini. Mana lebih bagus? Apakah kita beli rumah di pinggir jalan, misalnya rumah-rumah yang bukan dalam perumahan atau yang dalam perumahan? Menurut Koko kira-kira kalau di era sekarang kira-kira bagaimana pertimbangannya? Kalau saya sih, saya lebih prefer yang di dalam ya kayak cluster gitu. Saya lebih Ya. prefer itu. Satu, keamanannya lebih mantap kan. Yes, betul. Ya kan kayak ada one gate system gitu kan. One gate system, Keamanan betul. kan kita butuh kenyamanan kan. Dan biasanya kalau di dalam cluster itu udaranya pun lebih bersih. Karena kalau itu Iya. di jalan itu lalu lalang motor, mobil gitu kan, angkot lagi, itu udaranya juga nggak fresh. Dan saya suka, Betul. saya sendiri rumahnya adalah ya di dalam kayak cluster gitu loh ya. Jadi nggak terlalu berisik gitu. Pagi ya kan, begitu keluar teras, gitu, wah ada taman, pemandangannya, ya kan, nyaman, udara juga asri, banyak burung-burung, ya kan. Ya. Burung. Yes, jadi ini yang membedakan kualitas of living. The quality Betul. of living. Kalau kita bangun udah berisik gitu kan, stres jadinya. Iya kan, udah terang, klakson di mana-mana, Betul. baunya minta ampun, bisa bau polusi, ya kan. Yes, you cannot enjoy your life like that. Yes, betul. Kayaknya jangan lebih lanjut lagi karena itu bisa juga jadi konten kita tuh. Bisa jadi konten lagi tuh. How good quality ya, quality life itu bisa konten lagi. Kita sama-sama YouTuber ini bisa jadi konten semuanya nih. Oke. Nah, so untuk banyak sekali konten-konten. iya, luar biasa memang ini Koko yang satu. Nah, sebelum kita mendengarkan kuis daripada Korubi lagi berpikir keras untuk memberikan kuis. Banyak pertanyaan banyak langsung. Oh, banyak banget kalau begitu. Kenapa enggak dari awal kita pertanyaan aja kok nggak usah pembahasan? Untuk semua para sahabat-sahabat daripada Citra Lens Celebes ya, khususnya Citra Lens Celebes Makassar, ini sekedar informasi aja untuk kalian semuanya bahwa di Citra Lens Celebes itu adalah hunian terbaik, itu adalah tempat tinggal dari para sultan, di mana lingkungannya begitu hijau, asri dan sehat. Seperti yang tadi Koko bilang, enaknya di dalam klaster ya demikian. Kita jauh dari asap, kita jauh dari kebisingan, dan juga karena mempunyai sistem one gate, makanya kita tinggal di tempat yang aman. So don't worry, seperti itu. Nah, ditambah lagi di Citra Lens Celebes di Hertasing Baru itu mempunyai fasilitas-fasilitas seperti fitness room. Di situ adalah tempat gym dan juga ada kolamnya. Habis itu gedung pertemuan, kantin juga ada. Bahkan sekarang itu di ruko-ruko bagian depannya sudah ada kayak semacam Pizza Hut, KFC. So kita nggak perlu terlalu jauh keluar daripada perumahan kita ataupun klaster kita untuk mendapatkan kenyamanan ataupun fasilitas yang mewah ya. So untuk semuanya ada juga playground. Pokoknya apapun kalian mau olahraga juga di situ aman lah, enak. Ada juga tempat ibadahnya juga, termasuk di luarnya ada kompleks ruko. Jadi untuk kalian semuanya yang pengen punya rumah tinggal plus juga mau berbisnis di sekitar itu bisa. Jadi nggak kejauhan. Bisa tinggal di dalam klaster dari perumahan Citra Lens ya, dan juga bisa punya bisnis di dalam ruko Citra Lens. Nah, kita kasih kesempatan untuk 3 menit ini untuk Korubi kasih pertanyaan, dan nanti pertanyaan itu kamu tinggal jawab aja di sini ya, kalian semua tinggal jawab aja di sini. Nanti admin daripada Citra Lens Celebes Official ini yang akan memberikan keputusan siapakah yang akan mendapatkan giveaway tumbler. Dua pertanyaan. Yes. Satu gampang. Sebutkan keunggulan dari Citra Lens Celebes. Sebutkan keunggulannya, tindakan bisa di DM. Yes. Pertanyaan kedua,
kalau tadi kita ngobrol soal bedanya rumah primary sama secondary, sebutkan menurut Anda keunggulan dari rumah primary. Yes. Tinggal jawab di DM. Oke. Kalau ada pertanyaan ketiga, sebutkan nama host hari ini. Aduh, janganlah, nggak penting. Oh iya, saya dari tadi memulai ini semua saya belum perkenalkan diri, betulan ya. Soalnya terlalu semangat, lupa dengan Erwin. Mantap. Oke. Nah, untuk teman-teman, untuk teman-teman semuanya itulah pertanyaan hebat daripada Ko Ruby ya untuk mendapatkan giveaway. Jadi pertanyaan pertama adalah sebutkan apa saja apa tadi tuh keunggulan-keunggulan daripada Citraland Celebes Makassar ya yang ada di Jalan Atas nih. Misalnya gini, tanahnya asri, lingkungannya asri. Wih, jangan dibocorin lah kok. Ngapain bicara? Jangan dibocorin lah. Udah. Yang kedua apa tadi? Masalah primary. Kedua, sebutkan tadi keunggulan dibanding secondary. Keunggulannya apa? Tadi kan saya udah sebutkan tuh. Oh, betul. Oke. Bisa dapat hadiah. Dapat lah pasti. Saya boleh jawab untuk yang dapat? Kita udah digaji ya, udah cukup ya. Hadiah giveaway-nya gak usah ya. Nah, oke. Ko Ruby, terima kasih banyak di sore hari ini sudah meluangkan waktu bersama dengan Citraland Celebes Official. Terima kasih banyak share ilmunya yang begitu luar biasa, yang begitu memotivasi ya. Yes. Ditunggu kita join bareng lagi, kita ngobrol bareng lagi. Thank you so much. Karena memang tidak mungkin sembarang narasumber loh diundang ini luar biasa, ini memang luar biasa. Saya saja terkagum sama Anton Teddy ini owner dari TS Travel nih, ownernya. Ternyata luar biasa. 150 reseller kantor franchise. Wih, orang hebat. Teman-teman, orang-orang hebat loh yang nonton ini loh, orang-orang hebat yang nonton ini. Saya gerem jadinya. Oke, kita akan akhiri live. Bagaimana? Pak mentor. Saya banyak belajar Pak Anton Teddy. Pak Anton nanti saya juga diajar ya. Kalau sudah ngerti nanti diajar. Karena ya? Propertinya banyak banget, bro. Wih, luar biasa. Oke, teman-teman, karena waktu kita sudah habis ini ya, takutnya dia close dadakan. Jadi untuk Ko Ruby, terima kasih banyak untuk Citraland Celebes, semoga makin sukses saja, makin berjaya ya. Untuk kita semuanya, untuk semua penonton ya, untuk semua sahabat-sahabat Citraland, semoga kalian semuanya bisa paham dan segera berbelanja, langsung investasikan duit kalian ke arah properti ya. Ini gue nggak sabar berbelanja masalahnya. Oke, sampai ketemu lagi di live stream bersama Citraland Celebes Official dan membahas akan tentang yang lain ya, pembahasan yang lain begitu luar biasa. Oke? So, terima kasih banyak kepada semuanya. Thank you to Ko Ruby. Kita ketemu lagi ya. See. Okay. Bye. Thank you.